Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Segera, bahkan Immortal ke-8 yang merupakan ahli di ranah Raja Bela Diri saja, dia mengerutkan alisnya karena kedatangan sosok yang tiba-tiba ini. Dia melemparkan pandangannya pada barisan akhir kelompok orang-orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, dan kemudian segera berkata, "Siapa kamu?" tanyanya. "Little Eight of the Immortal Execution Archipelago, kami belum pernah bertemu satu sama lain hanya selusin tahun, tetapi kamu belum mengenali orang yang memberi kamu petunjuk pada hari itu," jawab orang yang baru muncul itu. Tepat pada saat itu, ruang di belakang pasukan Crippling Night Demon Sect menggeliat, dan kemudian seseorang muncul di garis pandang semua orang. Dia tampak sudah tua namun jika melihat penampilannya, tampaknya dia hidup lebih lama. Setidaknya sudah hidup beberapa ratus tahun, karena tubuhnya yang kurus dan kering mirip dengan mayat yang sudah memasuki bumi. Namun meskipun pria tua ini sudah sangat tua, tapi dia memiliki rambut putih yang penuh dan tebal. Ketika dia berdiri di kejauhan, dia tampak seperti semacam sosok dewa, dan memunculkan perasaan bahwa orang yang menatapnya bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak hanya seorang ahli di ranah Raja Bela Diri, tapi dia juga mengenakan pakaian Crippling Night Demon Sect. Setelah melihat orang ini, Liu Tua dan yang lainnya yang awalnya memiliki ekspresi panik, seketika mereka langsung bersukacita. Mereka bahkan berteriak secara serentak. "Itu Raja Bumi!" teriak mereka. Raja Bumi," gumam Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan juga, itu ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena dia juga tahu bahwa, bahaya yang akan dihadapinya akan segera teratasi. Pada hari-hari ia berada di wilayah Laut Timur, Chu Feng telah belajar beberapa hal tentang Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan dengan bertanya-tanya kepada orang-orang. Kembali pada hari, ketika Crippling Night Demon Sect berkembang, orang terkuat adalah kepala Crippling Night Demon Sect. Dia adalah orang yang paling kuat di wilayah Laut Timur, dan ini adalah sesuatu yang disepakati semua orang. Setidaknya, sebelum Huang Fu Haoiwei menantangnya, dia adalah yang terkuat. Setelah kepala sekte yang sangat terkenal adalah yang terkuat, maka tentu saja 4 pelindung adalah yang terkuat setelahnya. Dalam Crippling Night Demon Sect, 4 pelindung memiliki posisi dan kekuatan yang tidak diragukan lagi. Mereka adalah 4 orang terkuat selain kepala sekte. Dan ketika anggota Crippling Night Demon Sect mencapai puluhan juta, selain 4 pelindung, sebenarnya ada banyak keberadaan yang lebih kuat. Dari banyaknya keberadaan yang lebih kuat itu, yang paling terkenal adalah Five Elemental Kings. Contohnya adalah Raja Emas, Raja Kayu, Raja Air, Raja Api, dan Raja Bumi. Mungkin kekuatan mereka sedikit lebih rendah dari 4 pelindung, tetapi ketika Crippling Night Demon Sect berkembang, mereka sudah menjadi ahli Martial Kings. Beberapa nama dari mereka bahkan diketahui lebih awal oleh 4 pelindung. Sedangkan untuk Liu Tua dan yang lainnya, ia mengetahui bahwa orang tua yang muncul adalah Raja Bumi. Dengan demikian, Chu Feng secara alami merasa bahwa, bahaya saat ini kemungkinan telah menghilang. Karena bagaimanapun juga, Raja Bumi berbeda dari Immortal ke-8, karena dia adalah seorang ahli Raja Bela Diri sejak bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinannya dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia seharusnya bisa menekan Immortal ke-8. "Oh, jadi kamu adalah Raja Bumi. Bukannya aku tidak mengenali kamu, hanya karena telah menghilang selama bertahun-tahun. Tapi jika mengingat usia kamu juga, aku pikir kamu sudah memasuki peti mati. Ini benar-benar di luar dugaan, aku tidak mengira kalau kamu masih hidup," ucap Immortal ke-8 sambil tersenyum aneh. Bagi orang yang telah memberinya petunjuk sebelumnya, dia tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih atau rasa hormat. Hahaha, telah dikatakan bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal bisa berkuasa karena sekte yang lain telah lenyap, dan yang disebut para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka juga merupakan orang-orang tercela yang mendapatkan kekuasaan. Sepertinya perkataan itu ada benarnya juga ya.
Tapi aku harus mengakui, bahwa keterampilan menjilat pantat yang Immortal Eksekusi Archipelago kamu lakukan, itu benar-benar cukup mengesankan. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatan kamu secara mendalam. Jika kamu tidak terlalu menyukai kami pada saat itu, mungkin kami akan menemukan bahwa kamu semua sangat memalukan dan bermuka dua. Orang-orang rendahan seperti kamu itu, seharusnya benar-benar telah diberantas saat itu, kata Raja Bumi sambil mencibir. Jangan menyebutkan masalah masa lalu, karena kamu sudah tidak memiliki kekuatan sekarang ini. Jika Crippling Night Dimensek kamu benar-benar kuat, lalu kenapa dengan itu? Bagaimana kalau kamu mencobanya sendiri, dan menghancurkan kepulauan eksekusi immortal aku sekarang? Balas Immortal ke-8 dengan nada mengejek, dan wajahnya dipenuhi ekspresi menghina. Mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir, kalau kamu bisa berdiri di tanah yang sama dengan aku hanya dengan menjadi Raja Bela Diri? Baiklah kalau begitu, hari ini aku akan memberitahumu betapa bodohnya dirimu, ucap Raja Bumi. Saat itu juga Earth King menjadi sangat marah. Saat dia berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan Immortal ke-8. Bang! Dia tanpa banyak bacot langaung menyerang. Kekuatan marsial tingkat raja segera dikirim, dan bahkan ranah marsial Lord merasakan tekanan besar. Kekuatan besar ahli di ranah Raja Bela Diri tidaklah terbatas. Hehehe, aku akan jujur, aku benar-benar tidak menempatkan orang tua seperti kamu di mataku sekarang. Era kamu telah berlalu, dan bukannya aku membiarkan kamu mati karena usia, tapi bagaimana kalau aku mengakhiri perjalanan kamu di sini dan mengirim kamu pulang menghadap Bapak yang di atas, balas Immortal ke-8. Namun Immortal ke-8 tidak sedikit pun takut dengan serangan Raja Bumi, dan malah sebaliknya, ia mulai tertawa terbahak-bahak. Lalu pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan bela diri tingkat raja juga untuk melawan Raja Bumi. Immortal ke-8 ini memiliki ambisi yang bisa menyentuh langit, dan dia ingin Raja Bumi menjadi batu loncatannya. Dia sudah bersiap untuk membunuhnya, sehingga namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Seketika, Raja Bumi secara alami tahu apa yang dia pikirkannya. Jadi dia tidak menahan apapun, dan setiap serangan bertujuan untuk mengambil nyawa Immortal ke-8. Konfrontasi antara ahli di ranah Martial Kings memang sangat menakutkan. Apalagi kekuatan dahsyatnya. Bahkan gelombang kejutnya saja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan oleh Martial Lord. Cepat, jauhi mereka. Kekuatan marsial di ranah Raja Martial terlalu kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Teriak seseorang. Pada saat itu juga, tidak peduli apakah itu orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan Sekte Malam Melumpuhkan yang bertarung satu sama lain, bahkan orang-orang yang mengamati saja, mereka semua dengan cepat membuat jarak. Itu dikarenakan kekuatan Immortal ke-8 dan kekuatan Raja Bumi benar-benar terlalu mengerikan. Jika mereka terseret ke pertempuran itu, mereka pasti akan terluka parah jika mereka tidak mati. Abadi ke-8 saja sekuat ini, sehingga dia bisa berdiri di tanah yang sama dengan Lord Earth King. Melihat pertempuran sengit antara dua orang yang benar-benar menggelapkan langit, saudara kedua dari 10 saudara jubah emas berbicara dengan kaget. Tidak, itu bukan abadi ke-8 lah yang kuat, hanya saja Lord Earth King benar-benar sudah tua. Bagaimanapun juga usianya itu, Liu tua dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa untuk tidak menahan nafas. Cepat lihat, Immortal ke-9 sedang menyerang yang muda. Teriak saudara ketiga secara tiba-tiba, dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa abadi ke-9 memang memasuki lingkaran pertempuran. Dia saat ini sedang membantai para ahli Crippling Night Dimensek. Meskipun mereka semua ahli di ranah Dewa Bela Diri, tapi kekuatan tempur abadi ke-9 cukup luar biasa. Bahkan hampir tidak ada yang bisa bertahan saat melawannya. Dia sendiri yang sepenuhnya membalikkan situasi peperangan. Dalam sekejap, lebih dari 2000 ahli dari Sekte Night Crippling Demon kehilangan keuntungan mereka sepenuhnya. Sialan, kami tidak bisa menunda ini lagi.
Cepat buka tempat itu, kalau tidak semuanya akan berubah menjadi lebih buruk. Ucap Liu Tua. Liu Tua akhirnya tidak ragu-ragu lagi. Dia segera berbalik, dan menuju ke arah sekelompok bangunan yang tampak megah di jurang yang rusak. Chu Feng dan yang lainnya juga tidak mau lengah, dan secara alami mengikutinya. Liu Tua jelas-jelas sudah tahu jalan setapak di bawah tanah. Dengan bantuannya, mereka akhirnya tiba di depan pintu istana yang terkubur dalam-dalam. Tampaknya ada formasi spiritual yang sangat kuat di pintu itu, tetapi Liu Tua tahu metode menonaktifkannya, dan dia dapat dengan mudah menaklukkannya. Melalui pintu tersebut, mereka berjalan ke istana bawah tanah yang luas. Ada banyak mekanisme di dalamnya, dan bahaya benar-benar ada di segala arah. Di perjalanan saja, bahkan ada formasi spiritual defensif yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya Liu Tua tahu segalanya dengan sangat jelas. Semuanya ada dalam genggamannya, dan semua mekanisme beserta penghalang bisa dipecahkannya. Namun tampaknya, untuk mematikan formasi spiritual tersebut bukanlah hal yang mudah. Setelah beberapa saat bekerja, wajah Old Liu berubah pucat, dan dia mulai kelelahan. Dia saat ini tampaknya akan jatuh kapan saja. Akhirnya, sebuah pintu besar dan megah muncul di depan mereka. Chu Feng juga bisa merasakan, bahwa ada formasi spiritual yang diletakkan di atas pintu, dan itu bahkan lebih kuat daripada kombinasi dari semua formasi spiritual sebelumnya. Jika Old Liu terus berusaha secara paksa menonaktifkan formasi spiritual ini, maka tubuhnya kemungkinan akan menderita luka berat. Kakak, kamu sudah bekerja cukup keras. Dan serahkan saja formasi spiritual ini kepada kita. Kakak, kami masih membutuhkan kamu untuk membuka lokasi lain. Maka dari itu, kamu harus mempertahankan sedikit kekuatan kamu. Dan serahkan penghalang terakhir ini kepada kami. Kata beberapa saudara jubah emas setelah mereka tiba. Mereka tidak mengizinkan Liu Tua untuk terus menerobos formasi itu sendirian. Cepat pergi. Situasi di luar saat ini tidak baik, dan kita tidak bisa menunda ini lagi, ucap Liu Tua. Liu Tua tahu tubuhnya tidak dapat melanjutkan, jadi dia memilih untuk tidak memaksakan lagi. Dia duduk di samping dan mulai memulihkan diri sambil diam-diam menatap saudara-saudaranya, itu di saat mereka berusaha untuk membuka formasi spiritual yang sangat kuat. Liu Tua, tolong maafkan apapun kesalahan atas ucapannya Ku. Tetapi bolehkah aku bertanya, sebenarnya apa yang kamu buka? Tanya Chu Feng karena penasaran. Oh, Wu Qing, datang ke sini dan duduklah, balas Liu Tua. Ketika melihat Chu Feng, itu ada senyum tipis muncul di wajah Old Liu. Itu bisa dilihat, kalau dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Chu Feng. Tanpa banyak keraguan, dia bergegas datang ke sisinya. Dan setelah Chu Feng duduk, Old Liu berkata, aku sebenarnya tidak punya banyak hal untuk disembunyikan darimu. Ada dua cara bagi Crippling Night Demon Sect untuk membela diri. Satu adalah bertahan, dan yang satu adalah menyerang. Kamu telah melihat cara bertahan, yaitu formasi spiritu yang tidak bisa dihancurkan, serta mekanisme yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah apakah itu formasi spiritual atau mekanismenya, kecuali jika kamu tahu metode penonaktifannya, maka akan sangat sulit bagi siapapun untuk menerobosnya dengan paksa. Adapun dengan serangan yang disebutkan, serangan itu berbasis di sekitar orang-orang. Bagi mereka yang bergabung dengan Crippling Night Demon Sect, itu ada simbol yang mewakili Crippling Night Demon Sect yang digambarkan di punggung mereka. Tapi pada kenyataannya, itu bukanlah simbol yang sederhana. Simbol ini adalah formasi yang terhubung dengan dantian mereka, dan itu selaras dengan formasi yang ada di sini. Ini adalah formasi pembantaian. Selama formasi ini diaktifkan, maka semua anggota Crippling Night Demon Sect dalam jarak tertentu akan mendapatkan kekuatannya, dan kekuatan mereka akan meningkat secara drastis. Bukan hanya kekuatan saja, bahkan keberanian, kesadaran, dan kebijaksanaan mereka akan menjadi sangat kuat. Pada saat itu, anggota Crippling Night Demon Sect tidak akan lagi seperti ini. Sejak saat itu, mereka akan menjadi pejuang sejati. Mereka akan menentukan nasib orang lain, dan tidak ada belas kasihan yang akan diberikan.
Hampir setiap bagian tanah dari Crippling Night Demon Shack ini, yang memiliki formasi seperti itu. Bahkan jurang yang rusak secara alami tidak terkecuali. Namun formasi pembantaian di sini jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain, ini benar-benar berbeda. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Old Liu, ini ketika kata-kata itu diucapkan. Apa yang membuatnya berbeda? Tanya Chu Feng. Perbedaannya adalah, formasi itu memiliki nama. Namanya adalah formasi pembantaian iblis bestowal, kata Liu Tua. Formasi pembantaian iblis bestowal, seru Chu Feng dengan terkejut. Formasi pembantaian iblis bestowal memang seperti namanya. Selama formasi pembantaian ini diaktifkan, maka setiap anggota Crippling Night Demon Shack akan seperti iblis yang tidak disegel. Mereka menjadi haus darah, dan juga tidak terkalahkan. Semua orang yang menyerang Crippling Night Demon Shack akan mati di sini, dan bahkan tanpa meninggalkan mayat. Liu Tua menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Sekuat itu? Seru Chu Feng. Chu Feng akhirnya tahu, mengapa Old Liu dan yang lainnya dibebani dengan misi yang begitu penting. Mereka memang memiliki kartu truf yang sangat kuat. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu, mengapa kami mengatur situasi seperti ini di sini? Itu dikarenakan kekuatan formasi pembantaian iblis bestowal yang sangat kuat. Ini bisa membuat orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal menjadi takut. Namun sayangnya, kami masih meremehkan mereka. Karena aku sendiri tidak menyangka, kalau mereka akan mengirim 2 dari 9 abadi ke tempat ini untuk beberapa harta. Jika Lord Earth King tidak datang, maka orang yang akan menanggung harganya adalah kita. Awalnya aku ingin meminjam harta karun di sini untuk memikat Kepulauan Eksekusi Abadi, lalu mengalahkan sikap arogan mereka, dan juga mempersatukan saudara-saudara Kamixi yang telah tersebar ke berbagai tempat. Namun tidak ada dari kita yang mengira bahwa, Kepulauan Eksekusi Immortal saat ini begitu sulit untuk ditangani, ucap Liu Tua. Ekspresi menyalahkan diri sendiri tak terhindarkan muncul ke wajah Liu Tua, ini terjadi setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Mereka memang sudah meremehkan Kepulauan Eksekusi Immortal. Liu Tua, apa sebenarnya harta di tempat ini, yang membuat Kepulauan Eksekusi Immortal mengirim 2 dari 9 abadi ke sini? Tanya Chu Feng selalu diliputi dengan pertanyaan. Oh, jika Kepulauan Eksekusi Immortal tahu harta apa ini, aku takut mereka tidak akan hanya mengirim Immortal ke-8 dan Immortal ke-9. Balas Liu Tua dengan ringan sambil tersenyum, lalu memandang Chu Feng dan melanjutkan. Wu King, aku telah mendengar kalau kamu mendapatkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, itu saat berada di puncak berkabut dari kuil kepala Wuya. Tanya Liu Tua. Chu Feng hanya mengangguk. Lalu bagaimana rasanya? Tanya Liu Tua. Ini sangat kuat, dan bahkan jauh melampaui keterampilan bela diri khusus dan juga elit armamen, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu benar, meskipun persenjataan kerajaan yang tidak lengkap memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi mereka masih belumlah lengkap. Apakah kamu ingin tahu, seperti apa rupa dari persenjataan kerajaan yang sebenarnya? Liu Tua bertanya lagi. Tentu saja aku ingin tahu, balas Chu Feng sambil mengangguk. Jika persenjataan kerajaan yang tidak lengkap saja dapat menyebabkan kekuatan pertarungan seseorang meningkat secara signifikan, maka seberapa kuatkah persenjataan kerajaan yang sejati itu? Pikir Chu Feng yang benar-benar ingin melihatnya. Kebetulan sekali, aku punya satu di sini. Setelah Kepulauan Eksekusi Immortal berhasil diatasi, aku akan membuat pengecualian dan membiarkan kamu melihat persenjataan kerajaan yang sejati, kata Liu Tua dengan samar. Dan ketika dia melakukannya, dia mengatakannya dengan kekuatan mental. Itu bisa dilihat bahkan tidak semua bawahannya tahu, bahwa sebenarnya ada persenjataan kerajaan di sini. Mungkinkah harta di tempat ini adalah persenjataan kerajaan itu? Tanya Chu Feng dengan sangat terkejut. Oh, di depan persenjataan kerajaan, apalagi yang bisa disebut harta karun? Tentu saja itu sudah jelas, jawab Old Liu dengan jujur. Tapi karena persenjataan kerajaan sangat berharga, mengapa malah diletakkan di sini? Tanya Chu Feng yang sangat bingung,
Mengapa Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan meninggalkan benda yang begitu berharga di sini, dan tidak membawanya pergi? Itu dikarenakan tuan yang berharga dari persenjataan kerajaan ini, dia adalah Master Kepala Sekte. Selain dia, maka tidak ada orang lain yang layak untuk persenjataan kerajaan ini. Bahkan 4 pelindung sekalipun tidak juga layak. Pada kenyataannya, bahkan Lord Sekhet saat itu hanyalah master dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Dia tidak menerima persetujuan dari persenjataan kerajaan sejati ini, mengirim Liu Tua secara mental. Apa? Bahkan kepala sekte Night Crippling Demon tidak dapat menerima persetujuan dari Royal Armament, seru Chu Feng yang merasa sedikit tidak percaya. Hehehe, temanku Wu Qing, jangan meremehkan persenjataan kerajaan yang sejati itu. Mereka adalah senjata yang hanya bisa diciptakan oleh para spiritualis dunia yang berjubah kerajaan, dan bahkan tidak hanya mengandung kekuatan marsial tingkat raja yang sangat kuat, mereka juga memiliki kecerdasan mereka sendiri. Selain itu, tingkat kecerdasan adalah standar minimal untuk menentukan kualitas persenjataan kerajaan itu. Sedangkan yang ada di sini, itu sudah berkualitas tertinggi. Aku tidak keberatan memberi tahu kamu hal ini. Orang yang membuatnya adalah seorang ahli kaisar bela diri, kata Liu Tua dengan serius. Gluk-gluk. Bahkan Chu Feng tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata itu. Persenjataan kerajaan yang dibuat oleh kaisar bela diri, itu benar-benar sesuatu yang akan dirindukan seseorang. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar keemasan memuntahkan di atas pintu istana, tetapi dengan cepat memudar segera setelah itu. Pada saat itu pintu yang tertutup rapat, kini secara perlahan-lahan terbuka dalam suara gemuruh. Ketika pintu itu dibuka, semua orang memiliki wajah hormat. Bahkan Chu Feng dengan cepat bangkit dan melemparkan tatapan berapi-api ke balik pintu, dan hatinya menjadi bersemangat juga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.